sahabat Nuria and Mom dimanapun kalian berada ya. Hari ini Mama Nuria mau membahas soal peraturan baru yang ada dari YouTube ya. Jadi kemarin kita sebelum masuk pada tahun 2020 ini ya, itu kita memang semua para konten kreator anak atau siapapun konten kreator kalian itu pasti menerima surat email dari YouTube seperti ini ya. Jadi ada peraturan dari ini, jadi si FTC ini ya, Komisi Perdagangan Federal ini itu sempat nuntut YouTube dan harus mengeluarkan aturan untuk anak baru, yaitu yang namanya COPPA atau Children Online Privacy Protection Act ya. Nah di sini Mama Nuria kira kok kita harus cuma memastikan bahwa channel kita itu tuh untuk siapa? Untuk orang dewasa, tengah-tengah, campuran, jadi bisa dewasa atau anak-anak, atau khusus untuk anak-anak. Nah, di sini Mama Nuria mau kasih tahu ya. Jadi mungkin kalian yang konten kreator anak-anak atau yang campuran atau family itu mungkin shock melihat statistik pendapatan pada tanggal 7 Januari 2020 kemarin. Jadi mungkin sempat ada yang dapat 0, mungkin ada yang dapat cuma 10.000, bahkan di bawah 10.000 untuk yang channel untuk anak-anak atau yang family ya. Jadi saya juga shock juga melihat seperti itu. Jadi iklannya juga sangat signifikan. Itu sudah betul-betul berbeda banget dengan yang kemarin ya. Jadi misalkan kalian klik video anak, itu iklan hampir tidak ada ya, ada tapi hampir tidak ada. Terus kalau misalkan pengurangannya ya kira-kira seperti berapa? Kalau dari analisanya, saya nggak UT ini ya, saya nggak eksperimen saya nggak UT video saya cuma memberikan keterangan bahwa video saya ini untuk semua umur gitu ya. Itu ternyata dari 300 lebih video itu yang dinyatakan, mereka kan pakai mesin pintar, itu yang dinyatakan tidak untuk anak-anak tuh hanya 10 video dari 300 sekian video. Itu sangat-sangat menyakitkan ya, padahal enggak ya. Di situ kita punya masih kesempatan teman-teman ya. Jadi misalkan kalian yang videonya mungkin bingung caranya monetisnya gimana, mau itu kalian harus dirubah dulu satu-satu videonya. Itu cara yang mau nggak mau harus kalian lakukan ya. Tipsnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian itu memang konteksnya sudah terlanjur yang anak-anak, ya sudahlah, mau bagaimana lagi, kita nggak bisa nipu. Kalau memang kelihatan anak-anak kita, kelihatan mainannya juga nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar kita sendiri yang milih satu-satu untuk siapa, untuk orang tuanya. Tujuannya video itu untuk orang tuanya atau anak-anaknya gitu ya. Itu yang harus kalian pilih satu-satu. Nah setelah Mama Nuria coba kira lebih 3 hari, itu memang pendapatannya memang benar-benar mencekek kreator anak-anak. Jadi misalkan ya, kalau kalian dapatnya 1 juta, mungkin kali ini bisa 100.000 cuma. Itu syukur-syukur dapat 100.000. Seperti itu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Jadi semenjak ada pemecahan dari peraturan COPPA ini, itu konten kreator anak-anak benar-benar seperti kayak nggak tahu harus bagaimana, seperti itu. Jadi caranya untuk kita tetap survive itu kalian coba, Mama Nuria kasih tips ya, coba kalian buka lewat YouTube Studio yang baru, bukan yang klasik, yang beta ya, Studio Beta itu. Kalian nanti klik di bagian video dan coba centang satu-satu yang mana yang untuk anak-anak atau yang bukan. Dari situ mungkin bisa terselamatkan beberapa video, jadi kita nggak sampai kehilangan iklan sama sekali, seperti itu. Itu cara tipsnya dari Mama Nuria. Dan setelah saya Mama Nuria rubah pada tanggal 11 kemarin, itu alhamdulillah kembali uangnya, nggak 100% sih, tapi 50%. Jadi nggak sampai habis sama sekali seperti yang tanggal 7 kemarin itu. Sampai dengan tanggal 10 itu betul-betul
membuat kita bingung dan miris sekali ya. Nah, setelah Mama Nuria memberikan perubahan di setiap videonya, ya memang kita harus berjuang ya, itu masih dapat setengahnya. Jadi mungkin yang biasanya dapat 1 juta, mungkin kita dapatnya 500 atau 400, tapi masih lumayan daripada cuma 1.000 kurang, betul kan? Nah, maka dari itu tipsnya kalian harus merubah satu-satu, oke? Nah, sekarang kalau yang bingung ya, yang bingung kategorinya anak-anak itu yang umur berapa? Yang umur 13 tahun ke bawah, jadi mulai 13 atau 12 tahun ke bawah itulah. Itu termasuk untuk anak-anak. Tapi kalau yang segmen video kita untuk orang tuanya, meskipun ada gambar anak-anaknya, itu tetap masuk ke ranah dewasa. Jadi bisa dapat monetize yang iklan normal seperti itu ya. Jadi misalkan perbandingannya, misalkan ada yang tanya perbandingan iklannya itu berapa banyak. Jadi gini, misalkan satu video itu bisa masuk 4 iklan atau 3 iklan di satu video. Kalau di konten anak-anak itu syukur-syukur dapat 1, kadang nggak dapat sama sekali. Jadi kalian kalau mau tahu, coba kalian buka di YouTube Kids ya. Dari YouTube Kids itu kalian bisa lihat video siapa. Pasti iklannya tuh paling dari 10 video paling keluarnya cuma 1. Itu pun syukur-syukur kalau keluar. Nah, bagaimana kalau misalkan banyak konten ini cuma keluarnya berapa? Makanya dari itu kita harus benar-benar memutar otak kita bagaimana caranya kita tetap harus bertahan demi anak-anak, ya kan? Nah, jadi kalau yang untuk konten kreator yang full untuk anak-anak mungkin kenanya bingung ya, satu-satunya cara adalah menjadi channel tengah-tengah. Jadi channel tengah-tengah ini yang bisa untuk anak-anak atau bisa untuk dewasa. Jadi cara ngalihkannya tidak langsung jadi dewasa, pasti anak-anak dia kaget ya kan. Masa Nuria and Mom jadi Nurianya hilang tinggal Mamnya aja, nggak mungkin. Tapi kalau seperti itu, cara kedua adalah membuat pecah channel baru. Jadi channelnya ada 2, jadi seperti Mama Nuria kan punya 2 channel ya, kalian harus nonton tuh, harus subscribe ya. Jadi nanti Mama Nuria juga bahas video yang ini, pasti Mama Nuria juga upload di channel Nuria Mom Solution. Di situ yang di channel itu isinya tentang keseharian Mama Nuria atau keahliannya Mama Nuria semua bagi di situ deh. Jadi seperti kayak kalian mau curhat ya, sebetulnya channel yang kedua itu untuk teman-teman kalian yang istilahnya yang mulai anak SD, SMP, SMA yang lagi bingung, galau harus bagaimana dengan orang tuanya atau dengan temennya atau apa. Nah, di situ Mama Nuria juga kasih tips yang lain-lainnya. Mungkin Mama Nuria akan kasih tips yang lebih dewasa ya, bukan untuk anak-anak ya. Jadi untuk kalian yang sudah SMP, SMA dan mungkin para orang tua yang harus bagaimana mendidik anaknya seperti itu Mama Nuria akan bahas di channelnya Nuria Mom Solution ya. Nah, kalau yang di Nuria and Mom ini biarlah itu memang kan tujuannya memang Nuria yang minta channel itu. Jadi memang Mama Nuria tetap mempertahankan channel itu demi Nuria. Jadi Nuria juga bingung ya, buat teman-temannya dia juga merasa gimana gitu ya. Dia juga tahu situasi seperti ini, tapi dia tetap berusaha menampilkan sesuatu yang baik untuk para teman-temannya ya, yang ada dimanapun kalian berada. Oke, jadi nanti seperti itu mungkin ada perubahan, makanya Mama Nuria perlu memberitakan ini kepada kalian. Jadi kalian harus subscribe ya 2 channel ini, channelnya Nuria and Mom dan Nuria Mom Solution ya. Kalau Nuria Mom Solution itu Mama Nuria perjelas lagi, yang keluar nanti Mama Nuria yang lebih banyak, Nurianya mungkin sedikit ya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman ya. Mungkin yang pertanyaan vitalnya Mama Nuria sudah jawab di sini. Buat para teman-teman konten kreator anak-anak ya, tetap survive. Mama Nuria harap jangan sampai membuat kita patah semangat demi anak-anak ya. Sebenarnya peraturan ini seperti kayak kita ini nggak bisa lagi membuat anak-anak, tapi anak-anak tuh butuh hiburan yang sesuai umurnya gitu. Jadi kita ini harus benar-benar berpikir
keras gitu. Jadi bagaimana supaya tetap bisa bertahan. Oke. Ya, sekian dulu itu yang bisa Mama Nuria bagikan kepada kalian. Jadi jangan bingung, jangan apa, kita masih ada waktu untuk memperbaiki sebelum tutup buku ya tanggal 31 Januari nanti. Oke. Ya, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share di dua channel kita. Oke. Bye bye.